Baik, selamat malam Taufik. Selamat malam Pak Lasa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik-baik saja. Bagaimana Pak Lasa sendiri? Kabar baik atau tidak? Ya, ya baik-baik juga Pak Guru. Ya, pada malam hari ini eh, sebelum kita melaksanakan observasi, kita akan berdiskusi dulu sedikit Pak Guru ya, Oke, baik. tentang bagaimana pelaksanaan coaching kita. Ya, Siap, pada siap. coaching kita kali ini Pak Guru, eh, coach dan coach ini akan saya nilai apakah percakapannya sebentar sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu bagaimana memberikan pertanyaan berbobot. Terus bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan yang tidak kalah penting, jadi praktik coaching kita adalah sesuai prinsip kemitraan dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, jadi itu yang akan kita lakukan. Sebelum kita ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan topik Iya. sebelum kita melakukan coaching. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Uti kembangkan pada coaching kali ini? Baik, yang ingin saya kembangkan sebentar dalam proses coaching bersama Ibu Reni, yaitu kehadiran penuh dengan mendengarkan dengan fokus, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menghadirkan solusi atas permasalahan. Kira-kira seperti itu Pak Lasa. Baik. Terus yang kedua Pak Guru, kira-kira kompetisi mana yang ingin akan Pak Guru kembangkan secara spesifik yang ingin dipasih? Kalau yang secara spesifiknya itu mungkin mendengarkan dengan fokus dari kehadiran penuh, begitu Pak Lasa. Lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menghadirkan solusi atas permasalahan demi menyadarkan Ibu Reni. Kira-kira seperti itu Pak Lasa. Jadi dua itu yang mau saya tekankan pada coaching kali ini. Baik, yang terakhir Pak Guru, indikator yang bagaimana yang ingin Pak Guru kembangkan dalam proses coaching kali ini? Oh ya, indikatornya adalah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu menghadirkan refleksi dari Ibu Reni agar dia sendiri dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sehingga di akhir percakapan saya sangat berharap Ibu Reni dapat menemukan solusinya. Kira-kira Ya, seperti itu Pak Rasa. baik Pak Guru, terima kasih. Jadi demikian dulu percakapan observasi kita. Silakan Pak Guru melakukan coaching kepada coachingnya. Saya beri kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lasa. Baik, selamat malam Ibu Reni. Selamat malam juga Pak Upik. Ibu Reni, bagaimana kabar? Kabarnya puji Tuhan luar biasa Pak Upik, sehat. Pak Upik apa kabar? Saya juga baik selalu dan selalu semangat. Amin. Ibu Reni, yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih karena Ibu Reni tadi sudah mau datang dan berbagi kisah dengan saya tentang pembelajaran di sekolah. Nah, yang mau saya tanyakan pertama ini Ibu Reni mau bercerita apa ini malam? Ya, baik Pak Upik, saya kesini ini karena saya memiliki permasalahan dengan anak-anak di kelas. Jadi saya sudah merasa agak kecewa dengan anak-anak di kelas saya Pak Upik.
Oh, begitu ya. Ibu kecewa dengan anak-anak di kelas. Oke, Iya, baik Pak Ibu Opik. Reni. Eh, Kalau boleh tahu Ibu Reni kan mau berbagi cerita dengan saya tentang anak-anak di kelas tadi ini malam. Lalu, apa yang Ibu Reni harapkan dari perbincangan kita malam ini? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya, Popik. Dari percakapan ini, saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami di kelas dengan siswa saya. Kira-kira seperti itu, Popik. Oke, baik Ibu Reni. Berarti Ibu Reni ini ingin bercerita dengan saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada di kelas. Baik. Iya, Popik. Eh, Kalau boleh tahu Ibu Reni, memang situasi di kelas sekarang itu seperti apa Ibu Reni? Iya, baik, Pak Upik. Jadi situasi di kelas saya sekarang itu, Pak Upik, benar-benar membuat saya itu kecewa. Kenapa saya kecewa? Mhm. Itu yang pertama, ketika saya sedang menjelaskan materi, itu beberapa siswa saya itu malah tidak mendengarkan saya. Tidak mendengarkan saya, lebih asik berbincang dengan teman sebangkunya. Terus Mhm. ada juga yang malah melempari teman lainnya itu dengan buku atau pulpen, mengajaknya untuk bermain. Jadi, mereka itu terlihat tidak fokus itu mengikuti proses pembelajaran yang saya berikan. Begitu, Pak Oh, Opik. begitu Ibu Reni. Berarti sekarang Iya, Ibu Reni menghadapi situasi di mana Ibu Reni mengajar anak-anak tidak fokus pada pelajaran. Kira-kira seperti itu iya, Ibu Reni. Anak-anak iya, betul, lebih suka bercerita dan bermain bersama teman-temannya. Gitu Ibu Reni. iya, betul sekali. Mungkinkah ada hal lain selain daripada siswa bercerita, melempari temannya? Mungkinkah ada hal lain yang Ibu temukan? Iya, Popik, ada hal lain itu saya merasa mereka itu tidak mengikuti, tidak menjalankan kesepakatan kelas yang mereka telah jalani atau mereka telah sepakati, di mana ketika saya sudah masuk, masih ada yang baru masuk kelas. Padahal Oh, kesepakatan gitu. kelas mereka itu lain, hadir tepat waktu. Tapi ketika saya sudah 10 menit, baru deh mereka masuk kelas. Oke, baik. Ini tadi Ibu Reni berarti menemukan dua masalah. Masalah pertama, Iya, siswa tidak fokus pada pelajaran karena bercerita atau bermain dengan teman-teman. Lalu betul yang sekali, Pak. kedua, mereka tidak mengindahkan tentang kesepakatan kelas. Begitu Ibu Reni. Iya, betul sekali, Pak. Baik Ibu Reni. Dari situasi yang ada, kira-kira Ibu Reni sebenarnya mengharapkan situasi kelas itu seperti apa? Ya, baik sekali, Pak Upik. Untuk situasi kelas yang saya inginkan itu, saya itu inginkan situasi kelas di mana mereka itu fokus Hmm. mendengarkan penjelasan saya, fokus mengikuti proses pembelajaran yang saya berikan, terus antusias dan semangat dalam proses pembelajaran, serta juga mereka itu menjalankan menjalankan kesepakatan kelas yang telah mereka sepakati bersama. Kira-kira seperti Oke, itu, Pak Upi. baik. Ibu Reni sebenarnya mengharapkan supaya siswanya fokus, Iya, antusias dalam pelajaran dan menjalankan kesepakatan kelas. Begitu, Ibu Reni. betul sekali, Pak Upi. Mungkinkah ada situasi lain yang Ibu harapkan? Situasi lain sepertinya sudah seperti itu, Pak Upik. Saya itu harapkan anak-anaknya itu fokus, anak-anaknya itu antusias dalam proses pembelajaran, terus anak-anaknya juga dapat mengikuti, menjalankan kesepakatan kelas yang telah sepakati itu dengan sepenuh hatinya mereka. Itu, Pak Oh, Upik. oke, baik Ibu. Semua guru tentu mengharapkan situasi yang seperti Ibu Reni harapkan juga, yaitu siswanya fokus, antusias, Iya, menjalankan kesepakatan kelas, tentu untuk suatu pembelajaran yang interaktif, begitu Ibu Reni. iya, betul sekali, Pak Upik. Baik Ibu Reni, dari masalah yang ada, lalu Ibu Reni mengharapkan situasi kelas yang ideal yang seperti Ibu Reni harapkan tadi. Saya mau ingin tahu ini, kira-kira
Ibu Reni punya rencana tidak untuk memperbaiki situasi yang ada? Iya sih Pak Upik, saya punya rencana. Punya Kira-kira rencana untuk rencananya seperti apa Ibu Reni? mungkin lebih ke pengelolaan kelasnya saya Pak Upik. Iya, Mungkin pengelolaan untuk pengelolaan kelas. kelas Pak Upik, iya. Mungkin karena selama ini saya itu kurang melibatkan mereka secara utuh dalam proses pembelajaran, sehingga mereka malah seringnya itu hanya karena saya tidak melibatkan mereka secara utuh dalam proses pembelajaran. Jadi rencana saya ke depannya itu adalah saya akan memilih model pembelajaran yang akan melibatkan mereka secara utuh dalam proses pembelajaran. Selain itu juga saya akan mendesain model media pembelajaran yang bervariasi, yang bisa meningkatkan antusias mereka dalam proses pembelajaran. Oke, baik Kira-kira Ibu itu. Reni. Saya sangat mengapresiasi apa yang direncanakan oleh Ibu Reni. Ibu Reni tadi merencanakan pengelolaan kelas yang baik berupa mendesain model pembelajaran, desain media pembelajaran variasi, dan membangun kesepakatan kelas. Kira-kira seperti itu Ibu Reni. Iya, Oke, Pak. baik Ibu Reni. Karena Ibu Reni sudah memiliki rencana yang baik tadi dan saya suka rencananya. Saya sangat sepakat. Saya ingin bertanya lebih lanjut ini Bu Reni. Kira-kira kapan Ibu Reni mulai mendesain media pembelajaran dan model pembelajaran tadi? Ya, baik Pak Upik. Kalau untuk mendesain media pembelajaran mungkin sesegera mungkin. Mungkin mulai sebentar saya akan mendesain media pembelajaran yang bervariasi, yang sesuai dengan materi yang akan saya bawakan di kelas minggu depan. Jadi untuk memilih modelnya juga sebentar saya akan cari-cari referensi model pembelajaran yang bisa melibatkan mereka secara utuh dalam proses pembelajaran. Kira-kira itu Pak. Mungkin Oke, mulai sebentar saya akan mulai melancarkan aksi rencana saya ini, menjalankan rencana saya ini. oke baik Ibu Reni. Nah, itu suatu motivasi yang bagus. Tentunya kalau dimulai malam ini pasti itu sangat bagus. Lalu Ibu Reni kan mau bertemu dengan siswa minggu depan, itu di jam Ya, pelajaran. Namun ada satu ya. yang ingin saya tahu Ibu Reni, tentang kesepakatan kelas ini. Kira-kira Ibu Reni kapan bertemu siswa untuk mereview kembali tentang kesepakatan kelas? Ya, besok Pak Upik. Saya rencanakan besok saya akan masuk ke kelas, saya coba mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama dan meminta mereka semua untuk menjalankan kesepakatan kelas yang telah disepakati itu dengan sepenuh hati tanpa paksaan dari pihak manapun, karena kesepakatan yang kelas yang telah dibuat itu adalah kesepakatan bersama, bukan kesepakatan sepihak. Kira-kira seperti itu Pak Upik. Baik Ibu Reni, kalau saya boleh berikan satu kata untuk Ibu Reni itu mantap. Artinya dari kasus atau persoalan yang ada, Ibu Reni menemukan akar masalahnya, lalu merencanakan sesuatu, dan yang paling saya puji dari Ibu Reni itu adalah tanggung jawabnya itu. Tanggung jawab untuk memulai. Nah, tidak terasa Ibu Reni, kita sudah 10 menit. Sekarang 10 menit lebih. Saya ingin tahu, kira-kira dari diskusi ringan kita tadi, apa yang Ibu temukan? Apa kesimpulan yang Ibu bisa berikan? Ya, baik. Terima kasih Pak Upik. Yang pertama itu saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk waktu yang Pak Upik berikan. Terima kasih untuk sharingnya, karena dengan sharing ini tadi, melalui percakapan ini, akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami di kelas. Yang awalnya saya kecewa luar biasa dengan perlakuan mereka, setelah saya melakukan percakapan sharing dengan Pak Upik ini, akhirnya saya menemukan solusi bahwa sebenarnya saya harus bisa memfasilitasi anak murid saya itu dengan memilih model pembelajaran yang melibatkan mereka secara utuh dalam proses pembelajaran, agar mereka itu lebih aktif, lebih fokus lagi dalam proses pembelajaran, tidak bermain-main lagi dengan temannya. Dan juga saya harus mampu mendesain media pembelajaran yang bervariasi agar mereka itu tidak bosan, agar mereka itu antusias dalam proses pembelajaran. Baik Ibu Reni, saya sangat mengapresiasi apa yang Ibu Reni
temukan ini malam, yaitu solusi atas permasalahan yang terjadi. Sekarang Ibu Reni tinggal tindak lanjuti apa yang sudah kita bicarakan. Semoga tetap menjadi guru yang hebat dan berpihak pada murid. Saya Baik, juga tidak sabar menunggu cerita baru dari Ibu Reni suatu saat ketika sudah mengalami perubahan terhadap siswa-siswinya di kelas. Kira-kira seperti itu, siap. Ibu Reni. Siap, Taufik. Terima Baik, Ibu kasih. Reni, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Siap, Taufik. Terima kasih kembali, Taufik. Ya, baik, selamat malam Taufik. Selamat malam juga Pak Lasa. Iya, baik, terima kasih. Pak Upik tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik bersama Ibu Reni. Ya, Pak Upik ya. Ya, betul Pak Lasa. Jadi sebelum kita sudahi kegiatan pada malam hari ini, ada sedikit pertanyaan dari saya. Siap, siap. Apa saja yang sudah Pak Upik lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Pak Lasa. Tadi saya melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Reni dengan menggunakan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, lalu rencana, dan tanggung jawab. Nah, persoalan yang dihadapi oleh Ibu Reni tadi tentang siswanya yang tidak fokus saat pelajaran. Dari situ saya identifikasi masalahnya. Disampaikan oleh Ibu Reni bahwa anak-anaknya itu sering bermain di dalam kelas saat pelajaran. Lalu ada juga yang melanggar kesepakatan kelas. Dari situ saya memberikan pertanyaan berbobot sehingga menghadirkan kesadaran Ibu Reni akan permasalahan, akar permasalahannya, dan merencanakan aksi atau merencanakan kegiatan berikutnya sehingga Ibu Reni mampu menemukan solusi untuk mendesain model pembelajaran dan mendesain media pembelajaran yang bervariasi, lalu mereview kembali kesepakatan kelas. Nah, dari situ dia bertanggung jawab mulai ini malam, dia akan mulai mengerjakan model dan media pembelajaran tersebut. Besok dia akan melakukan review kembali kesepakatan kelas bersama siswa, dan minggu depan dia akan masuk kelas untuk mempraktekkan atau mengimplementasikan rencana yang sudah ditetapkan oleh dirinya sendiri. Begitu Pak Lasa. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan mengikuti alur Tirta, di mana Pak Upik tadi sudah menggali tujuan, yaitu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Reni, terus menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, dan itu semua sudah dilaksanakan oleh Ibu Reni, dan Ibu Reni merasa senang atas dia menemukan sendiri masalah yang dihadapinya, menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, kemudian topik kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang dilakukan pada malam hari ini? Oke, baik Pak Lasa, terima kasih. Baik, menurut saya sendiri untuk mendengarkan dengan aktif kehadiran penuh tadi itu sudah lumayan buat saya. Namun ada satu lagi yang ingin saya tingkatkan. Memang sudah terjadi tadi, tetapi namun saya tingkatkan kembali, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Apalagi kegiatan tadi ini tidak terencana sama sekali, tidak didesain, apa adanya, sehingga pertanyaan yang saya munculkan juga apa adanya, begitu, apa adanya. Sehingga yang saya kembangkan ke depan adalah pertanyaan yang berbobot, begitu Pak Lasa. Ya, baik, terima kasih Pak Upik. Baik, Pak Upik, demikian dulu untuk kegiatan observasi kita pada malam hari ini. Kiranya kegiatan ini dapat kita kembangkan untuk melakukan proses coaching lebih baik lagi ke depan. Selamat malam Pak Upik. Baik, terima kasih Pak Lasa. Selamat malam.